Halo teman-teman, oke kita kembali lagi. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana SIM itu dibuat gitu ya. Butuh apa saja, ada hardware, ada software dan lain sebagainya. Kemudian di video juga yang lainnya itu kita juga bahas dari pembangunan atau pembentukan atau pembuatan hasil dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Itu pasti ada pengaruh. Yang pertama pasti menghasilkan data. Kemudian pengguna itu juga penting. Kemudian bagaimana mengembangkan sistem dan lain sebagainya. Dan hasilnya adalah sebuah data dan dari data tersebut pasti bisa kita ambil dan kita olah menjadi sebuah informasi. Makanya informasi yang dihasilkan oleh pembangunan dari SIM itu sendiri atau pembentukan dari SIM itu sendiri itu adalah sangat penting di dalam pembelajaran tentang SIM itu sendiri. Jadi, SIM adalah tujuan utamanya adalah hasil akhirnya bagaimana bisa menghasilkan sebuah informasi yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh manajemen dan pada akhirnya lagi adalah untuk membantu menghasilkan keputusan oleh manajer. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah keamanan informasi. Ada dua bagian. Kali ini kita bahas dulu untuk yang bagian yang pertama. Oke? Kita mulai diskusinya. Silakan masuk kelas. Oke, keamanan informasi yang pertama yang ingin saya bahas jadi keamanan informasi yang dimaksud untuk mencapai kerahasiaan ya. Jadi ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Jadi bagaimana informasi itu bisa terjaga gitu ya. Apa yang dijaga gitu ya, Kak? Menggambarkan informasi itu melindungi apa gitu kan ya, melindungi hardware-nya, software-nya, fasilitasnya, datanya, kemudian informasinya dari orang-orang yang memang ingin menjadikan data-data tersebut atau memanfaatkan data-data atau informasi tersebut menjadi sesuatu yang salah atau mungkin disalahgunakan. Nah, tentunya kita harus mulai mempersiapkan hal tersebut. Dalam hal ini khususnya saat merancang atau membangun SIM itu sendiri gitu ya. Nah, kalau di sini sudah saya coba sampaikan sesuai bukunya di MacLeod yaitu adalah apa saja yang perlu dijaga gitu ya. Ya, hardware-nya, software-nya gitu ya. Sistem yang ada di dalam software maupun hardware tersebut. Kenapa kok ada sistem gitu ya? Tentu ada runtutan kan, mau pakai software, mau pakai hardware apa, tentu ada runtutan yang harus diikuti. Kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu juga harus dijaga. Karena kalau kita tidak punya urutan atau sistem yang baik, toh pun mau pakai software yang canggih atau mungkin menggunakan hardware yang super gitu ya, tidak ada manfaatnya. Jadi itu harus berjalan berkesinambungan gitu ya. Dan tentunya personal IT-nya ya, personelnya ya, IT-nya, orangnya atau operatornya itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi gini, saya pernah nemui ada satu perusahaan dan itu kebetulan ada di satu kegiatan project saya sendiri. Pentingnya personel itu. Jadi ada satu personel di dalam perusahaan tersebut memang sudah dilatih, diikutkan pelatihan ini itu dan lain sebagainya dengan harapan personel tersebut atau pekerja tersebut atau tim IT tersebut bisa melakukan supporting yang akan dilakukan oleh perusahaan khususnya di dalam pengembangan sistem. Tetapi yang terjadi adalah tentu kita tidak bisa membatasi sesuatu sampai dengan keurusan pribadi karena urusan pekerjaan itu dua hal yang berbeda ya. Itu kita akan bahas enggak bahas itu ya kita ya. Tetapi seiring berjalannya waktu yang terjadi adalah pegawai tersebut tiba-tiba
mengundurkan diri atau resign. Tentu dengan alasan yang sudah disampaikan oleh pegawai. Nah, disinilah kita pentingnya sebuah perusahaan bahwa menekankan bagaimana menentukan pegawai yang memang pantas atau mungkin memang perlu atau tidak untuk dilakukan pelatihan-pelatihan atau mungkin melakukan pengembangan sumber daya untuk pegawainya dalam hal melakukan supporting pengembangan sistem yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, hal-hal yang simpel seperti ini itu sering terjadi, teman-teman. Nah, ini juga bagian dari keamanan informasi. Bayangkan, pegawainya sudah dilatih, sudah bekerja, sudah mengurusi data perusahaan, tiba-tiba keluar. Nah, tentunya keamanan-keamanan yang seperti ini kita harus juga dilakukan oleh sebuah perusahaan. Apapun itu perusahaannya. Jadi bagaimana? Ya tentu tidak dalam hal cuman pengembangan SDM saja. Dalam artian secara psikologis bagaimana gajinya, kemudian cara kerjanya, kemudian prestasinya, rewardnya apabila dia berprestasi, kemudian kalau memang dia ada masalah, terus habis itu punishmentnya, hukumannya bagaimana. Itu salah satu cara bagaimana memanajemen sebuah keamanan itu sendiri. Oke. Jadi untuk melakukan keamanan informasi ada beberapa model. Yang pertama akan kita bahas dulu. Yang pertama adalah manajemen keamanan. Cuma sebelum saya membahas bagaimana keamanan informasi harus dilakukan, baik itu menggunakan dua hal, yaitu manajemen keamanan ataupun juga manajemen risiko. Nah, tujuan keamanan itu sendiri apa sih? Yang pertama adalah kerahasiaan, ya. Kerahasiaan. Jadi informasi aman dari pengungkapan oleh pihak yang tidak berwenang. Tentu teman-teman di sini sudah tahu, semua data milik perusahaan adalah untuk perusahaan, dan tentunya data-data tersebut itu untuk bagian khusus yang memang sudah ditentukan dari awal oleh perusahaan. Data penjualan untuk apa? Ya bagian penjualan. Bagian pembelian, datanya tentang apa? Ya data pembelian. Apakah memang perlu tahu bagian pembelian data-data tentang penjualan? Mungkin beberapa poin perlu, tetapi tidak semuanya data penjualan diketahui oleh bidang bagian pembelian. Itu contoh simpelnya. Oke, lah makanya kerahasiaan itu sangat penting sekali. Tentunya dari data itu pasti bisa diambil kesimpulan sehingga menjadi sebuah informasi yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, itu yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua adalah ketersediaan, menyediakan data dan informasi bagi yang membutuhkan. Nah, ini sangat penting sekali. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di video-video sebelumnya juga sudah saya sampaikan pentingnya sebuah data, pentingnya sebuah informasi. Lah kalau seumpama kita menerapkan sebuah sistem tetapi tidak menghasilkan sebuah data, dan tentunya kalau data tidak ada, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi? Ya, percuma dilakukan pengembangan sistem. Kira-kira seperti itu ya. Nah, makanya inilah pentingnya keamanan ya terhadap informasi. Yang terakhir adalah integritas. Informasi harus mempresentasikan data yang akurat. Lah, sebetulnya bagaimana menginterpretasikan bahwa sebuah data itu memang akurat atau tidak? Tentu tidak dalam hal keamanan ini sendiri. Dari awal saat pengembangan itu harus ditata sebagaimana mungkin data yang akan masuk dan tersimpan itu adalah data-data yang memang akan bisa diolah dan bisa menghasilkan informasi. Dan tentunya data tersebut akurat untuk bisa diolah menjadi sebuah informasi. Dan ini juga hal penting. Jadi keamanan informasi itu tidak hanya di akhir saja. Setiap tahap pelaksanaan pengembangan sistem itu pasti ada poin-poin, ada spot-spot keamanan informasi yang harus diterapkan. Tentunya khususnya adalah 3 tujuan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada 2 strategi yang tadi sudah saya sampaikan untuk mencapai tujuannya, yaitu adalah keamanan informasi. Dengan apa? Yaitu manajemen keamanan dan manajemen risiko. Oke, sekarang kita mulai masuk. Yang pertama dulu adalah manajemen keamanan. Apa sih manajemen keamanan? Manajemen keamanan adalah aktivitas gitu ya. Aktivitas di mana aktivitas menjaga sumber daya informasi ya, sumber daya informasi
Dan tentunya sumber daya informasi ini tentu ditunjang oleh sistem yang sudah berjalan, di mana sistem tersebut ditunjang oleh hardware dan software, dan tentunya hardware dan software pasti ada kontrol dari operator. Seotomatis apapun itu pasti ada kontrol dari operator, atau mungkin bahkan kontrol dari pengembangnya itu sendiri, gitu ya. Nah, aktivitas menjaga sumber daya informasi agar tetap aman, gitu ya. Nah, aman dari tentunya, ini disebut dengan manajemen keamanan informasi, gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari maksud dari manajemen keamanan. Nah, aktivitas menjaga agar perusahaan dan sumber daya, nah ini ya, agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana, ya, setelah adanya bencana, disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau business continuity management, gitu ya. Oke, dan CIO adalah bagian yang membawahi dan bertanggung jawab dalam semua aktivitas tersebut. Jadi gini, manajemen keamanan, contoh paling simpel, tentu semua pengembangan sistem pasti akan ada resiko, akan ada sesuatu yang terjadi. Lah, apabila terjadi sesuatu, contoh saya memiliki satu komputer gitu ya, satu PC saya speknya bla 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 gitu ya. Saya menggunakan spek ini maksudnya untuk apa? Ya sesuai kebutuhan saya. Kebutuhan saya untuk apa? Contohnya untuk mendesain. Nah, kalau untuk mendesain ya saya membutuhkan spek yang memang tinggi di grafisnya. Nah, berarti membutuhkan apa? VGA yang memang besar, gitu kan? Nah, bagaimana kalau sudah menggunakan seperti itu? Nah, harus ada spilling dalam artian apa? Apabila terjadi kerusakan yang berhubungan dengan tampilan, ya tentu VGA yang perlu dicek. Nah, paling tidak sudah ada cadangan. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh paling simpel seperti itu. Jadi, memanajemen sesuatu yang memang kemungkinan apabila terjadi sesuatu sudah disiapkan. Nah, kemungkinan menyiapkan sesuatu apabila menyiapkan sesuatu pasti kan sudah diperkirakan dulu. Lah, memperkirakannya bagaimana? Lah, nanti ada di manajemen risiko itu memperkirakannya. Tetapi di sini kita bahas dulu manajemen keamanan. Sekali lagi di sini setelah adanya bencana, setelah terjadi sesuatu apapun itu, bagaimana kemudian tindak lanjutnya untuk apa? Untuk tetap data itu aman, untuk tetap sistem bisa segera kembali normal, untuk bisa data karena sudah aman, pasti data bisa diolah dan untuk bisa menghasilkan informasi. Nah, ini adalah satu tahap di mana tahap apabila terjadi sesuatu terhadap sistem, hardware, software dan lain sebagainya. Jadi tindakannya harus sudah siap, dan ini sudah ada yang bertanggung jawab, yaitu adalah Chief Information Officer, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana memanajemen keamanan. Nah, di manajemen keamanan sendiri ada Corporate Information System Security Officer atau disebut dengan CISO, Corporate Information Assurance Officer atau CIO adalah bagian dari CIO ya, yang fokus pada bidangnya masing-masing dalam keamanan sumber daya informasi, gitu ya. Yang pertama ini adalah security sistemnya. Bagaimana sistem yang sudah kalau tadi saya sampaikan ya, sistem itu ada urutannya, gitu ya. Sistem itu apabila terjadi pada salah satu urutan yang bermasalah, bagaimana penanganannya. Tentu kalau pada satu tahap permasalahan, gitu ya. Contoh saya gambarkan saja. Ada satu sistem di mana sistem ini melalui beberapa tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, gitu ya. Nah, apabila terjadi sesuatu di sini, nah kesalahan di sini, terus bagaimana? Padahal ini sistem ini harus dilakukan secara berurutan. Dan apabila terjadi di sini, terus bagaimana? Nah, tentunya sudah ada cadangan, sudah ada manajemen yang mana itu adalah memperkirakan apabila terjadi sesuatu pada tahapan ini apa yang dilakukan, gitu ya. Nah, sudah ada persiapan ini untuk cadangan, gitu ya, khusus untuk cadangan,
dan ini bisa dilakukan seperti ini nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah salah satu manajemen keamanan yang dilakukan, gitu ya. Dan semua bidang pada bagian tersebut harus menjamin keamanan informasi kepada CEO. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Itu adalah manajemen keamanan, dan ini adalah bidang-bidang yang bertanggung jawab. Nah, sekali lagi, memanajemen keamanan melakukan sesuatu apabila terjadi sesuatu dan sudah dipersiapkan, gitu ya. Apapun itu kejadiannya pasti sudah dipersiapkan, sesuatu untuk bisa kembali normal seperti sedia kala, gitu ya. Apabila tahapannya yang terjadi adalah 1, 2, 3, terjadi sesuatu pada tahap kedua, oke, sudah ada persiapan untuk tahap keempat. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, karena ancaman, gitu ya, karena ancaman itu pasti menghasilkan resiko, gitu ya, pasti menghasilkan. Maka dari itu harus dimanajemen dengan baik. Nah, inilah perlunya manajemen resiko. Nanti kita bahas sendiri, gitu ya. Jadi sebuah sistem, gitu ya, saya bahas di sini sistem, ya, di mana sistem ini sudah jalan. Apabila kita sudah menjalankan sebuah sistem yang ada ini, tentu dibantu dengan hardware, software, personil dan lain sebagainya, gitu ya. Apabila ini sudah jalan, pasti kita harus menyiapkan. Bagaimana? Apa yang kita harus siapkan? Kita harus menyiapkan sistem cadangan, di mana apabila sistem ini bermasalah. Nah, di sini sistem lain yang memang sebagai cadangan. Nah, cadangan ini tentu banyak pertimbangan. Pertimbangannya apa? Ya, dilihat dari manajemen keamanan. Apabila kita sudah tidak bisa, gitu ya, tidak bisa memperkirakan, gitu ya, tidak bisa memperkirakan sebuah kesalahannya dan terjadi kesalahan, gitu ya. Nah, ini harus dilakukan. Tetapi di sisi lain juga kita sudah menyiapkan resikonya. Nah, dan ini sudah kita bisa perkirakan dahulu, harusnya sudah bisa diperkirakan. Makanya muncullah di sini ada dua metode, manajemen keamanan dan manajemen risiko. Nah, fungsinya manajemen risiko ini adalah memperkirakan terlebih dahulu potensi-potensi yang mungkin terjadi pada pengembangan sistem. Nah, ini adalah salah satu bagian dari pentingnya sebuah keamanan informasi, gitu ya. Oke. Manajemen risiko, untuk itu perlu adanya tolak ukur keamanan informasi, ya. Nah, ini ada tolak ukurnya. Umumnya secara teori disebut ada security benchmark, gitu ya, sebagai acuan. Nah, security benchmark ini nanti akan menjadi acuan, gitu ya, acuan untuk menentukan tingkat keamanan yang disarankan, gitu ya, dari ISB, gitu ya, international standarnya itu, maka akan bisa dijadikan pedoman tingkat kepatuhan benchmark compliance suatu perusahaan dalam memenuhi tingkat keamanan sumber daya informasi, ya. Jadi benchmarknya ini nanti akan jadikan acuan. Nah, tadi kan sudah diperkirakan apa saja ini. Nah, ini nanti semua ini akan jadi benchmark, gitu ya. Akan jadi benchmark compliance, akan jadi benchmark compliance. Nah, di sini nanti muncul benchmark compliance ini yang nanti akan dijadikan acuan. Bagaimana apabila terjadi sesuatu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Kira-kira seperti itu, teman-teman. Simpelnya seperti itu. Apapun itu, gitu ya. Baik itu menggunakan hardware saja atau menggunakan software saja, sistemnya bagaimana, itu pasti kita harus melakukan ini, gitu ya. Pentingnya sebuah keamanan informasi. Oke. Bagaimana strateginya sesuai dengan gambar yang sebelumnya, gitu ya. Jadi harus diidentifikasi dulu. Tentunya identifikasi treat apa saja, gitu ya. Kemudian didefine risikonya, didefine, gitu ya, didefine risikonya. Kemudian setelah bisa terdefine risikonya, di stabilize. Harus dilakukan security seperti ini, dan tentunya setelah dilakukan stabilize kemudian diimplementasikan, ya. Dilakukan. Apabila terjadi sesuatu seperti ini, solusinya adalah seperti ini. Apabila terjadi sesuatu seperti ini, solusinya seperti ini. Dan biasanya semua sudah diperkirakan, makanya muncul adalah benchmark. Tentu dengan adanya benchmark ini, nah biasanya dari sini, ya. Dari sini kita bisa menentukan benchmarknya apa. Karena tolak ukurnya ada di sini lah, sesuai benchmark yang ada, nanti
kelanjutannya seperti ini. Apabila terjadi sesuatu seperti apa, kita lihat benchmarknya, aturannya seperti apa, solusinya bagaimana, kita harus dan yang dilakukan adalah solusinya adalah seperti itu. Nah, kenapa kok harus ada benchmark gitu ya? Teman-teman mungkin bertanya. Kan bisa saja Pak langsung kita diidentifikasi aja. Gini, sesuai contoh dari awal tadi itu, ada kalanya kita ternyata tidak bisa mengharapkan sesuatu yang memang kita sudah inginkan dari awal. Contohnya seperti kayak sumber daya manusia. Lah kalau kita sudah menentukan yang nanti pegangnya adalah si A dilatih ini, itu, dan lain sebagainya. Ternyata si A keluar. Bagaimana? Nah, makanya daripada itu, kita tidak bisa menekankan pada satu topik atau satu orang atau satu sistem yang memang pasti ini berjalan lancar. Tidak bisa. Pasti kita harus memperkirakan. Makanya kita harus menentukan benchmark compliance-nya ini. Apabila nanti ada operator lain yang megang, atau orang lain yang megang, atau bahkan orang yang mungkin tidak bertanggung jawab di hal tersebut, karena memang orang yang bertanggung jawab mungkin sedang libur dan lain sebagainya gitu ya. Lah apabila terjadi sesuatu, bagaimana yang harus dilakukan? Paling tidak meminimalisir, atau paling tidak ada suatu tindakan preventif, kehati-hatian agar tidak terjadi lebih parah gitu ya kerusakannya. Lah di sini ada benchmarknya gitu ya. Nah ini yang akan dijadikan aturannya. Mungkin kita lebih simpelnya, kita sering lebih tahunya itu adalah simpelnya adalah SOP gitu ya, tetapi SOP-nya adalah arahnya lebih ke keamanan informasi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, makanya daripada itu kita harus pahami bahwa ancaman keamanan informasi itu siapa saja gitu kan, ada orang gitu ya. Ada mungkin juga orang ini tentu banyak ya, pegawainya atau mungkin orang luar dan lain sebagainya, organisasi gitu ya, mekanisme organisasi itu bisa jadi organisasi di dalam perusahaan itu sendiri atau mungkin dari organisasi luar gitu ya. Kalau kalian ada yang bertanya organisasi luar contohnya seperti apa, tentu kalian masih ingat ada 8 komponen eksternal yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam pengembangannya atau mungkin dalam perusahaan itu sendiri, yang sangat berpengaruh. Ada pegawai, ada supplier, pemerintah dan lain sebagainya, serikat pegawai dan lain sebagainya. Itu salah satu organisasi yang mungkin menjadi dampak dalam pengembangan dalam berjalannya sistem dalam perusahaan itu sendiri gitu ya. Itulah salah satu contoh organisasi. Kemudian ada mekanisme saat pengembangannya ternyata ada bermasalah. Oke, sekarang diperbaiki lah. Untuk mengembangkan sistem tentu ada tahapan-tahapannya, dan tahapan-tahapannya ada banyak lah, sesuai dengan video yang sudah saya jabarkan di video sebelumnya. Lah, kemungkinan ada terjadi kesalahan dalam mekanisme gitu ya. Atau mungkin peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan, gempa. Nah, yang akhir-akhir ini ada ya gitu ya, tsunami. Nah, kita tidak bisa, kondisi-kondisi alam kita walaupun sebisa mungkin diperkirakan, tetapi kita juga harus mempersiapkan. Makanya saya sering mengambil contoh seperti ini. Mengapa server-server luar seperti kayak Facebook, Google itu meletakkan server mereka itu di lokasinya itu adalah lokasi-lokasi di kota, di mana kota itu kondisi cuacanya dingin. Kondisi cuacanya dingin, kemudian di dataran tinggi, bahkan di sekitarnya itu kosong ya, bukan pemukiman umum dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Itu contoh paling simpel. Yang pertama, kenapa kok dingin? Kita ketahui bersama, kalau teman-teman punya handphone, contoh paling simpel, coba pakai main game, main terus-terusan 1 kali 24 jam, biarkan nyala terus, pasti handphone kalian panas. Itu adalah salah satu kelemahan teknologi, panas gitu ya. Nah, pentingnya lokasi dingin bagaimana? Ya untuk membantu itu. Tentu hardware-nya panas, nah pasti membutuhkan pendingin. Selain pendingin, teknologi pendingin contoh seperti paling simpel AC gitu ya. AC itu aja mesinnya juga bisa menimbulkan panas. Di mana mesin AC itu juga bisa menghasilkan dingin, tetapi mesin AC sendiri juga menghasilkan panas. Entah gitu kipasnya, entah atau mungkin mesinnya dan lain sebagainya. Tentu teman-teman sudah tahu semua. Nah, makanya itu salah satu faktor, letak, lokasi dan lain sebagainya.
dan semuanya lah. Nah, tentunya untuk mencari lokasinya, di dataran tinggi ya jangan cari dataran tinggi yang mungkin di potensi untuk longsor, ya sama aja bunuh diri gitu ya perusahaannya. Nah, contoh paling simpel seperti itu. Itu contoh paling simpel ya. Di perusahaan-perusahaan yang lainnya bagaimana? Ya sama. Contoh paling simpel lagi. Kenapa ATM itu lebih memilih langsung menggunakan satelit gitu ya. Jadi transaksinya itu langsung gitu ya. Saat itu juga transaksi melakukan transaksi di ATM saat itu juga tercatat gitu ya. Tercatatnya mungkin tidak langsung tercatat dalam data yang memang inti, tetapi mungkin data yang mungkin sementara gitu ya. Dan nantinya akan dilakukan dan salah satu tahap. Dan juga teman-teman pasti pernah tahu akhir-akhir ini ada data bocor gitu ya. Nah, ini saya simulasikan, ini salah satu contoh yang ketiga. Jadi kalau kalian teman-teman pasti tahu, teman-teman mempunyai gadgetnya di sini bisa membuka contoh sosmed TikTok, Facebook, Instagram gitu ya. Pertanyaan dari saya, dan ini sering saya contohkan, bagaimana handphone Anda bisa mengambil video-video yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, atau gambar atau status? Apakah semua gambar tersebut tersimpan di dalam HP? Tidak, teman-teman. Pasti membutuhkan data kan? Membutuhkan wireless gitu ya. Atau mungkin paketan data lah, terserah itu apa namanya gitu ya. Nah, ini pasti ada koneksi kan? Koneksi ke towernya juga mengeluarkan sinyal. Ini ada koneksi data, intinya data gitu ya. Data ini kemana gitu ya? Data ini adalah menuju servernya. Contoh servernya siapa? Servernya TikTok. Di mana di sini ada satu server. Nah, servernya data ini nanti ngambil data ke TikTok dan TikTok akan mengirimkan. Jadi datanya itu yang tersimpan di sini tidak semua video. Kalau video Anda sendiri mungkin iya tersimpan, tetapi bayangkan data di handphone Anda coba direset. Kemudian install lagi TikToknya, masukkan lagi akunnya. Apakah gambar video Anda hilang? Enggak kan? Kenapa? Karena sudah tersimpan di servernya TikTok. Nah, pertanyaannya, apakah ini langsung menuju server utama TikTok? Tidak. Di sini ada semacam kayak server sementara. Server sementara ini letaknya lebih dekat. Contoh, mungkin TikTok, saya nggak tahu ya servernya TikTok itu ada di mana. Anggap aja di Amerika gitu ya. Contoh ya teman-teman ya, contoh. Lah, bagaimana data ini bisa diambil? Nah, di sini ada server cadangan. Contoh server cadangannya ada di mana? Ada di Singapura. Data cadangan ini apa yang disimpan? Data-data yang sering dibuka oleh gadget. Data-data baru bagaimana? Data-data yang lainnya bagaimana? Mungkin nanti akan dilakukan update secara berkala di sini. Dan di sini saat melakukan update tentu teman-teman tidak menyadarinya. Yang terjadi, yang teman-teman sadari, yang teman-teman menyadari bahwa terjadi update, seperti kayak teman-teman waktu pertama kali buka TikTok gitu ya. Nah, ini adalah update yang dilakukan secara langsung, yang memang ini servernya adalah ngambil dari server sementara. Nah, padahal di sisi lain ini juga dilakukan update. Ada bahasa-bahasa teknologinya yang lebih dalam, cuman intinya di sini teman-teman paling tidak paham ilustrasinya bagaimana pentingnya sebuah keamanan. Dengan adanya sementara ini, server sementara, data ini akan lebih aman. Toh pun kalau ada serangan, contoh ini di sini ada hacker gitu ya. Di sini ada hacker menyerang ke sini. Gitu ya. Yang terserang adalah data sementara, data utamanya aman. Gitu ya. Itu salah satu contoh. Jadi 3 contoh tadi semoga bisa memberikan wawasan dan memberikan contoh penjelasan untuk teman-teman semua bagaimana pentingnya sebuah keamanan informasi. Dan masih banyak lagi keamanan-keamanan yang bisa dilakukan. Di sini yang tadi sudah saya contohkan adalah 3, saya rasa cukup untuk teman-teman untuk bisa mengilustrasikan bagaimana pentingnya keamanan informasi, khususnya adalah ancaman itu sendiri. Oke. Dan ancaman itu dapat berupa internal atau eksternal. Sudah ada contohnya ya, disengaja atau tidak disengaja, gitu ya. Nah, contohnya apa jenis ancaman? Virus, Trojan horse, gitu ya. Adware, spyware, ransomware, malware dan sebagainya. Apa ini? Nah, nanti teman-teman pelajari lah ya.
Saya sengaja di sini tidak masuk terlalu dalam di bidang teknologi, tetapi lebih ke pemahaman wawasan bagaimana pentingnya sebuah keamanan informasi gitu ya. Karena apapun itu teknologinya, apapun itu sistemnya, pasti harus disesuaikan dengan perusahaannya. Kita tidak bisa serta-merta, oh sebuah aturan seperti ini harus menggunakan teknologi seperti ini, harus menggunakan sistem seperti ini. Semuanya tidak bisa. Berbeda-beda. Treatmentnya satu perusahaan dengan perusahaannya perusahaan lainnya pasti berbeda. Harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau masuk terlalu dalam di IT, silakan teman-teman pelajari seperti apa itu virus, apa itu worm, Trojan horse apa, terus bagaimana solusinya. Silakan dipelajari sendiri karena itu sudah masuk ranahnya IT banget gitu ya. Di sini saya cuman mencoba untuk membuka wawasan teman-teman bagaimana pentingnya sebuah keamanan informasi. Dan tentunya teman-teman juga harus mengimbanginya apabila ingin memperdalam tentang hal ini. Teman-teman, bidang ini sangat laris manis loh. Sangat laris manis. Dan teman-teman apabila bisa mengcompare dua ilmu gitu ya, ilmu tentang teori sendiri gitu ya, apapun itu teorinya, seperti yang saya sendiri itu saya memahami dunia bidang akuntansi. Di sisi lain saya juga mendalami dunia tentang IT apapun itu, mulai dari ngoding, security-nya, keamanan antivirusnya, kemudian sistemnya bagaimana, itu saya juga dalami juga. Dan saya mendapatkan manfaat apa? Saya bisa saat mengembangkan akuntansi secara otomatisasi, saya bisa paham betul, oh lebih baik pakai ini, metodenya seperti ini, strateginya seperti ini, dan lain sebagainya. Dan itu berbeda teman-teman. Berbeda apabila teman-teman fokus pada satu keahlian. Keahliannya bidang apa? Khusus manajemen, khusus akuntansi. Teknologinya tidak begitu dalam. Dan apa yang terjadi? Ya wawasannya adalah seputar, kekuatannya adalah di wawasan bidang itu sendiri. Lah coba teman-teman nanti apapun itu bidangnya, mau ekonomi, akuntansi, sosial, kesehatan, teknik dan lain sebagainya, teman-teman harus memahami bidang yang lainnya yang bisa mensupport ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Risiko keamanan, keamanan informasi gitu ya, didefinisi sebagai potensi output yang tidak diharapkan. Yang tadi sudah saya sampaikan. Potensi diperkirakan kan, potensinya belum terjadi. Kalau manajemen keamanan sudah terjadi, kalau sudah terjadi solusinya bagaimana gitu kan? Tadi sudah saya sampaikan ya. Lah ini berbeda. Tentu sebelum manajemen keamanan harusnya bisa memanajemen risiko dulu. Jadi kalau bisa jangan terjadi, preventifnya bagaimana gitu ya. Kalau manajemen keamanan kalau sudah terjadi bagaimana solusinya kan gitu. Lah ini sebelumnya terjadi diperkirakan gitu ya. Lah potensinya yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi gitu ya. Nah, untuk menjaga keamanan informasi beberapa cara. Ini saya ambil contoh untuk e-commerce. E-commerce tentu ya, teman-teman sudah tahu ya. Ada Bukalapak, Shopee, contohnya itu ya, Tokopedia dan lain sebagainya. E-wallet teman-teman sudah tahu ya. Ada Dana, OVO, ShopeePay dan lain sebagainya. Transportation system, Fintech, contoh Akulaku. Yang intinya Shopee Pay Later itu termasuk fintech ya. Jadi memberikan kredit dan lain sebagainya lah. Intinya apa gitu ya. Beberapa cara untuk dilakukan perusahaan untuk menjaga keamanan informasi. Sistem double konfirmasi gitu ya. Sistem double konfirmasi, waktu kita masuk untuk mohon dilakukan konfirmasi apa, nomor telepon gitu ya, kemudian konfirmasi juga email pemulihan gitu kan ada gitu ya, kemudian ada OTP one time password gitu ya, kalau Anda masuk konfirmasi apa gitu ya, Anda OTP-nya kirim via SMS atau kirim via WhatsApp atau kirim via apalah, OTP kodenya khusus untuk satu kegiatan ya. Biasanya untuk satu kegiatan, bukan seperti kayak password kita masuk ke email, password itu kan password tetap aja, tapi kita masuk berulang kali menggunakan password itu tetap. Tapi kalau OTP itu satu kegiatan, bisa satu kegiatan, satu transaksi, apapun itulah gitu ya. Kemudian ada juga menggunakan digital signature gitu ya,
Tanda tangan digital itu bagaimana? Oh, tanda tangan yang pakai bolpen di kertas putih kemudian di-scan, bukan seperti itu teman-teman. Tanda tangan digital itu bentuknya sudah macam-macam. Nanti teman-teman lebih dalami lagi gitu ya, lebih detail. Ada yang bentuknya barcode, ada yang bentuknya langsung menggunakan tanda tangan langsung gini ya, seperti yang saya lakukan gini, bisa tanda tangan. Mana tadi ya? Oh ini tanda tangan langsung. Sebentar, tanda tangan langsung seperti ini kan saya bisa menggunakan. Nah, contoh tanda tangannya apa? Bagaimana? Lah kan gini. Nah, ini juga bisa dilakukan gitu ya. Digital signature ini bagian dari digital signature. Ada yang bentuknya barcode, ada yang bentuknya QR code dan lain sebagainya. Macam-macam sekarang teman-teman. Nanti teman-teman silakan pelajari gitu ya secara detailnya. Ada virtual account. Nah, ini contoh paling simpel apa ya? Saat kita melakukan pembayaran, saya mungkin membayar ngisi saldo Shopee Pay yang sering saya lakukan. Saya bisa menggunakan virtual account. Virtual account apa? Virtual accountnya Shopee Pay, di mana berhubungan dengan bank. Banknya saya menggunakan bank BCA. BCA-nya menggunakan mobile banking gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Itu salah satu cara virtual account. Bukan akun asli tetapi virtual account, di mana nanti akan dilakukan konfirmasi antar satu kode dengan kode yang lainnya. Secara detail teman-teman cari tahu lah. Tapi ini secara teori salah satu prakteknya. Time section transaksi gitu ya. Ada timingnya. Anda waktu melakukan transaksi ini apabila contoh paling simple. Kalau teman-teman pernah melakukan pembelian di Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya yang tidak bayar langsung ya. Oh, saya bayarnya mau pengen via Alfa atau mungkin transfer via bank gitu ya. Tidak menggunakan Shopee Pay gitu ya. Nah, itu pasti ada batas waktunya kan. Itu salah satu bentuk time section transaksi. Jadi Anda setelah beli kemudian belum bayar lah, ada dibatasi waktu kan. Oh, batas waktunya adalah 2 jam, 3 jam lah. Setelah lebih dari 3 jam kalau Anda belum bayar bagaimana ya? Transaksinya batal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu salah satu caranya. Itu salah satu cara gitu ya. Nah, kita sekarang masuk manajemen risiko. Itu tadi manajemen keamanan bagaimana, dan itu salah satu contoh bagaimana kita bisa memanajemen sebuah keamanan itu menggunakan manajemen keamanan sendiri atau mungkin juga menggunakan manajemen risiko gitu ya. Nah, manajemen risiko itu merupakan salah satu ya dari dua tadi itu ya, manajemen keamanan. Apa itu? Menganalisis kelemahan gitu ya. Kelemahan perusahaan itu dianalisis terlebih dahulu. Makanya potensinya dicari terlebih dahulu. Dicoba cari tahu terlebih dahulu, diketahui terlebih dahulu agar kenapa? Tidak terjadi kesalahan baru diselesaikan. Kalau bisa kan belum terjadi tapi sudah diketahui. Gitu kan ya. Identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi gitu ya. Menentukan tingkatan dampaknya nanti seberapa besar kalau terjadi sesuatu. Lah itu harus di manajemen juga. Menggunakan apa manajemen risiko itu? Jadi perusahaan jika risiko terjadi ya, menyadari risikonya gitu ya. Dan dokumentasinya bagaimana? Nah, ini ada dokumentasinya, deskripsi risikonya, sumber risikonya, tingkat risikonya itu seberapa tinggi risikonya gitu ya. Dan tentunya pengendaliannya yang diterapkan bagaimana, kemudian pemilik risikonya tersebut itu siapa, yang berisiko siapa. Oh, kalau di sini kelemahannya risikonya adalah di bagian pembelian. Oh, risikonya di bagian gudang. Oh, risikonya di bagian kasir dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu risiko yang memang harus identifikasi terlebih dahulu. Dan tindakan yang direkomendasikan. Nah, tindakan yang sesuai direkomendasikan. Sesuai apa? Sesuai yang tadi sudah saya sampaikan. Sesuai dengan benchmark-nya, benchmark compliance-nya. Nah, kan di sini nanti akan muncullah rekomendasi. Rekomendasinya akan masuk di benchmark compliance-nya. Jadi apabila terjadi sesuatu, solusinya bagaimana? Kira-kira seperti itu. Nah, ada jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam kondisi 1 menit pertama bagaimana, 2 menit pertama bagaimana, 1 jam pertama bagaimana, 2 jam pertama bagaimana, dan itu sudah bisa diperkirakan. Siapa yang memperkirakan? Ya ini bagian manajemen risikonya, CEO-nya tadi itu. Oke. Penyusunannya bagaimana? Kira-kira seperti ini ya. Yang pertama pasti kita tahu dulu, memperkirakan dulu base project ini, menginisiasinya dulu gitu ya, dari timnya, kemudian dari security-nya, komitenya. Dari tahap ini baru kita bisa lihat dibangunnya bagaimana. Nah, tentu harus ada diskusi gitu ya,
efeknya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Lah setelah dibangun kemudian didiskusikan lagi dengan manajemen, apabila dilakukan seperti ini yang sudah kita terapkan ini draftnya gitu ya, draft security-nya itu bagaimana oleh manajemen. Oh oke, nggak apa-apa, lakukan saja. Oke, dilanjutkan. Nah yang sudah di ACC ini biasanya menjadi benchmark compliance-nya. Nah setelah sudah menjadi benchmark compliance-nya, nah nanti ini akan menjadi SOP, akan menjadi aturan, dan ini akan dilatihkan, ditrainingkan kepada siapa? Ke masing-masing unit yang memang harus melakukan security tersebut. Gitu ya. Lah apabila sudah dilatihkan, setelah dilatih ya tentu di sini security policy-nya gitu ya. Apabila terjadi, apabila belum terjadi, preventifnya bagaimana, diperkirakan ini terjadi akan terjadi sebuah risiko, maka harus dilakukan tindakan sesuai apa? Sesuai business compliance-nya. Lah policy dissemination-nya ini tergantung unit, organisasi unitnya gitu ya. Oke, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan di bagian pertama. Tentu kita akan lanjut lagi di bagian kedua. Selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi tentang keamanan informasi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, video yang membahas tentang keamanan informasi. Dan tidak kalah pentingnya lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagian yang berikutnya, karena di sini akan kita pecah lagi, akan kita bahas lebih detail lagi bagaimana sebuah keamanan informasi itu harus juga diperhatikan dan sangat penting bagi sebuah pengembangan sistem. Siapapun itu, baik itu perusahaan kecil, usaha kecil, perusahaan besar, usaha besar, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya yang ada di channel Masuk Kelas.